Halo penonton, berjumpa dengan saya Karen Boru dan Bapak Pendeta Iwan di Kanal 3 di Kanal Kasih. Kali ini kita akan membahas tentang kasih yang bukan untuk mentoleransi kejahatan. So, untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang dan kita akan tahu dari kebenaran firman itu sendiri. Saya sebagai umat memposisikan diri saya sebagai umat yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang kasih bukanlah toleransi untuk kejahatan. So, kita akan mulai dengan doa. Silakan Mari Bapak Bapak Pendeta. Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Hari ini Tuhan, kembali kami ingin berdiskusi tentang kebenaran-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan hari ini biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu dan juga mengurapi Karen Tuhan, sehingga kami semua boleh berbicara menurut kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Firmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan menyampaikan satu narasi dulu sebelum kita memulai. Kasih bukan toleransi terhadap kejahatan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada Amsal pasal 2 ayat 6-9. Amsal pasal 2 ayat 6-9. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ayat yang ke-8, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Nah, kita akan fokus di ayat yang 9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada topik ini kita akan membahas fenomena yang hari-hari ini sedang terjadi kesimpang siuran antara kasih. Hal ini sama dengan carut marut daripada kebaikan dan kebenaran. Memang bukan perkara yang mudah untuk kita bisa menyatakan kasih yang murni. Salah satunya adalah biasanya kita harus menutupi, tapi bukan menutupi dosa. Itu berarti kita berdasarkan atas kasih. Karena kasih itu bukan hanya kita mengasihi, tapi kasih itu bersifat disiplin, dan kasih itu juga bersifat tegas. Nah, sehingga ketika orang bersalah, maka kita harus dengan sangat tegas menyatakan bahwa orang itu bersalah. Nah, kata mengasihi ini, kita tidak selalu bersukacita dan tidak bersukacita terhadap kejahatan. Maka mengasihi berarti kita menyatakan kepedulian dalam bentuk wujud menegur dosa manusia untuk membawa mereka kepada pertobatan. Nah, kasih itu berupa cemeti dan cambuk, yang sehingga kita ditegur dan dihajar ketika kita tetap bebal dan berkubang dalam dosa dan kejahatan. Nah, firman Tuhan juga katakan bahwa Wahyu 3 ayat 9, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Memberi teguran memang mengandung resiko, ada kemungkinan terjadi perselisihan, salah paham, dan yang lainnya. Tetapi ini memang harus dilakukan karena kita harus benar-benar meninggikan kebenaran di atas segala-galanya. Nah, mungkin itu narasi yang pertama. Ya, silahkan, mungkin Karen ada yang perlu ditanyakan. Mungkin ya Pak ya, ini saya sebagai keresahan saya lah ya, sebagai umat, dan saya juga mulai berkecimpung di dunia aktivis. Memang sudah di aktivisme sudah lumayan lama, tapi aktivisme untuk kebinekaan ini, memang ini adalah isu yang penting ya untuk kita bahas gitu. Karena banyak orang-orang yang menyalahgunakan kasih itu sendiri menjadi sebuah seperti amunisi lah gitu. Amunisi untuk kasih ini jadi seperti apa ya, disalahgunakan gitu loh untuk menjalankan banyak hal yang seperti fenomena belakangan ini gitu. Banyak, maaf ya Pak ya, mungkin ini agak gimana ya, agak susah juga saya untuk nyebut ya, tapi ada beberapa hamba-hamba Tuhan gitu yang di Indonesia ini yang mari kita mengasihi dan masuk gitu loh ke ranah-ranah yang ranah politik gitu. Nah ini bagaimana gitu loh Pak, karena kita lihat ya ada beberapa
hamba-hamba Tuhan yang mulai kayak rise up gitu. Kita minoritas, kita harus melawan gitu loh. Intoleransi terhadap kita dan lain-lain gitu. Nah, ini prinsip kasih itu sendiri. Di situ ada disiplin seperti tadi Bapak bilang gitu. Dan ini saya sebagai seorang umat ya, kasih itu ya unconditional lah yang Tuhan kasih untuk kita. Tapi tentunya di situ juga ada price to pay gitu. So aku ingin tahu gitu loh lebih dalam lagi tentang kasih itu bukan hal untuk membahas untuk mentoleransi kejahatan yang terjadi di negeri ini sekarang banyak gitu. Nah itu sebaiknya kita sebagai umat Kristen bersikap seperti apa sih Pak? Ya, seharusnya baik sebagai jemaat, apalagi seorang hamba Tuhan yang memang setiap hari memainkan atau belajar tentang kebenaran, seharusnya memang kasih sama sekali tidak boleh mentolerir tentang kejahatan. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena kasih itu memang kan ada beberapa hal. Ada kasih agape, kasih Tuhan kepada kita, ada kasih filia, itu kasih antara sesama manusia, ada storge, itu kasih terhadap saudara. Ya. Kita punya saudara, kita punya anak. Nah, mungkin ada satu lagi kasih eros, ya itu adalah kasih hubungan cinta kasih antara suami, istri dan yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat memang ini adalah kasih antara filia, antara sesama manusia. Nah, Tuhan memang katakan di dalam Alkitab bahwa sebenarnya kasih itu bukan semata-mata harus siapapun yang berbuat kejahatan harus kita rangkul. Contoh lah, anak kita berbuat jahat, pasti sebagai seorang ibu ya, mungkin Karen atau ibu-ibu yang ada di rumah yang saat ini sedang menonton, pasti kita menginginkan anak kita tuh ditegur, dihajar ketika mereka menyimpang dari hal-hal seperti hal-hal yang kita sudah gariskan dan inginkan. Nah, kalau kita melihat begitu, berarti fenomena yang terjadi hari-hari ini adalah salah kaprah, bahwa sebenarnya hamba-hamba Tuhan ini harus lebih belajar dan lebih tegas di dalam mengasihi, bahwa kasih itu sama sekali tidak toleransi terhadap kejahatan. Kenapa? Sebab ketika kita toleransi terhadap kejahatan, maka kebenaran itu akan menjadi bias. Kebenaran itu akan menjadi kebenaran berdasarkan hamba Tuhan tersebut. Kebenaran yang relatif. Bukan kebenaran yang mutlak, yang seharusnya kebenaran yang mutlak adalah absolut. Yes. Alkitab, ya dikatakan ya, tidak dikatakan ya, tidak. Dosa, tetap itu dosa yang harusnya justru kalau kita mengasihi orang tersebut, siapapun hamba Tuhan itu yang mungkin sedang mendoakan, sedang konseling, harusnya dia mengajar yang benar tentang Alkitab, sehingga ketika itu terjadi dalam kehidupannya, dan mungkin ya, saya pun sering ada orang banyak yang minta didoakan, tapi saya kalau saya tidak tahu orang tersebut berbuat salah atau tidak, mungkin saya masih bisa doakan. Tapi ketika saya tahu kesalahannya, saya tidak lagi mendoakan orang tersebut strict, tegas, disiplin. Kita harus menegur empat mata dengan lemah lembut. Kita tegur pun dengan kasih. Kalau tidak bisa juga ditegur dengan kasih, ya harus ditegur secara bersama-sama. Dan itu kalau tidak bisa juga, ya mau nggak mau kita harus merelakan orang tersebut lepas dari jemaat kita, karena saya sangat strict tentang hal tersebut, hal-hal yang menyangkut dosa, kesalahan. Jadi kita tidak boleh berpihak kepada ketidakbenaran, berpihak terhadap orang yang salah, siapapun itu, mau seorang pemimpin, seorang raja seperti Nathan dan Daud. Nabi Nathan, dia tegur Daud, dia bilang, you sudah berzina dengan Bathsheba. Dia tidak ada tedeng aling-aling, dan hari itu juga Daud minta ampun sama Tuhan. Itulah kasih. Kasih mengandung arti disiplin, dan kasih mengandung ketegasan, dan kasih berupa cemeti dan cambuk untuk menyadarkan seseorang. Itulah kita mengasihi. Justru dengan kita mendoakan, membiarkan dia, justru kita tidak mengasihi orang tersebut, dan akan membuat orang tersebut terperangkap, terjerembab ke dalam kebinasaan. Iya, jadi ini ya Pak ya, maksudnya saya boleh bilang nggak kalau ini udah mulai muncul gitu ya agak radikal gitu ya, pengajaran yang Kristiani, hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba muncul out of nowhere, yang mereka tiba-tiba pengajaran itu agak radikal gitu loh. Radikal yang mengajak orang-orang untuk mulai ayo bangkit gitu. Kita melawan.
orang-orang yang menekan kita gitu loh sebagai umat Kristiani. Nah itu loh Pak, maksudnya kita nih harus sebagai umat tuh kita harus bersikap seperti apa gitu. Karena negara ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya, pluralism gitu. Di Indonesia diakui banyak agama, 6. Betul. Gitu. Nah sekarang ini dia kasih yang tidak memandang, yang harus tidak boleh bertoleransi terhadap kejahatan. Memang itu betul, tapi ya ini sekarang sudah mulai muncul bibit-bibit lah gitu. Bibit-bibit dari kekristenan sendiri. Betul. Itu yang membuat saya sebagai umat juga, saya juga merasa agak ini gimana ya gitu ya. Kok saya malu gitu loh. Kok saya rasa malu gitu. Betul. Iya. Setuju. Saya pun merasa ketika melihat banyak YouTube ya, video YouTube yang beredar hari-hari ini di dunia maya, saya pun sebagai seorang hamba Tuhan terus terang malu. Karena memang saya melihat begini, ada 3 hal lah yang paling penting. Yang pertama saya lihat memang banyak hamba-hamba Tuhan itu yang bukan belajar. Mereka asal tidak belajar mencoba menerjemahkan firman Tuhan, akhirnya salah kaprah. Itu istilahnya pendeta-pendeta atau hamba Tuhan kejadian. Kejadian ya. Saya sebut kejadian. Nah, sedangkan banyak hamba Tuhan yang benar-benar belajar, itu hamba Tuhan Keluaran. Nah, saya lihat mereka lebih bisa merangkul dalam kepluralismean bangsa dan negara ini, baik secara agama, baik secara ras. Karena kenapa? Ketika agama itu diakui di Indonesia, 5 agama itu diakui di Indonesia, maka harusnya kita sebagai hamba Tuhan menghormati dengan tidak menekan balik walaupun kita ditekan gitu. Kita harus mengajarkan kepada umat kita pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, untuk itulah makanya banyak gereja hari-hari ini yang hanya show di KKR, hanya show di khotbah. Karena khotbah dan KKR itu hanya monolog. Sedangkan pengajaran-pengajaran Alkitab atau pendalaman Alkitab atau pengajaran Alkitab itu dialog, sehingga membuat jemaat dan semua orang jadi mengerti tentang kebenaran. Apa sih kebenaran? Apa yang harus dibela? Karena kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu tetap mutlak, murni. Allah sendiri adalah kepada Alkitab mereka harus serius gitu ya, dengan sungguh-sungguh, dan umat pun sama. Tidak gampang dan tidak mudah untuk digiring, tidak mudah untuk mereka sehingga menjadi meledak-ledak. Jangan sampai emosional. Betul, sehingga yang mereka ikuti adalah hamba Tuhan. Saya mau katakan, jangan pernah ikuti hamba Tuhan. Serius, jangan pernah ikuti hamba Tuhan. Yang kita ikuti adalah kebenaran. Yang kita ikuti adalah Alkitab. Yang kita ikuti adalah Bible. Ketika kita mengikuti hamba Tuhan, karena seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, pastor dimanapun, itu pasti kebenarannya relatif. Saya hari ini bisa benar, besok saya bisa salah. Besok lagi bisa benar, semenit kemudian bisa salah. Nah, disitulah kebenaran yang relatif. Nah, kita jemaat yang nggak ngerti, kita mengkultuskan, mengidolakan hamba Tuhan, sehingga kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perkatakan, kita menjadi orang yang sangat mendukung dia, menjadi apapun, pokoknya orang salah pun dianggap benar. Nah, karena mereka tidak mengenal kebenaran yang sebenarnya, sedangkan kebenaran yang mutlak hanya ada di Alkitab. Bahaya sekali. Memang sangat berbahaya, Pak. Karena ini saya nggak nyangka gitu bahwa ini akhir-akhir ini fenomena ini terjadi begitu. Betul. Dan itu sangat membuat kita resah gitu sebagai umat gitu. Sudah kita minoritas, ya kan? Dan kita harus benar-benar membawa diri dengan baik gitu ya, karena ya kita lihat sendirilah fenomena sekarang di bangsa ini sendiri, bahwa kita sebagai orang Nasrani, orang Kristen harus benar-benar menjaga diri kita, bagaimana kita membawa diri, bersikap, dan memancarkan kasih itu, tapi kasih yang tidak mentoleransi kejahatan, disiplin, kasih yang tegas ya. Kasih yang tegas itu seperti kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Pendeta, jadi dibilang menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Kristus. Jadi jangan percaya hamba Tuhan. Betul. Tadi saya senang banget. Jangan percaya dengan hamba Tuhan yang kebenaran itu ada di Alkitab, yang dimana kita baca, kita serap, dan jadi orang yang damai. Jadi jangan reaktif. Tapi kita harus lebih aksi-reaksi atau aksi dan respons. Respons itu kan kita bisa dengan mendoakan, ya, kita diam,
mendoakan. Kalau ada yang tidak benar, kita tahu bahwa itu tidak benar dan lebih baik dijauhi. Dan kalau misalnya itu sudah mengancam diri kita, itu bagaimana Pak? Kalau kita sudah memilih langkah untuk mundur nih, ya, untuk mengasihi, untuk berdoa, dan biar segala sesuatu biar Tuhan yang atur, begitu kan? Biar Tuhan yang melihatkan jalannya untuk kita harus bersikap seperti apa. Nah ini kalau misalnya nih kita nih kan isu yang tadi lagi kembali kan, mereka merasa bahwa umat Kristiani ini sedang didorong nih, sedang dipush gitu kan. Ini seperti apa harus bereaksi? Sebenarnya nih reaksi atau kita respon seperti apa gitu loh Pak? Ya sebenarnya sih kalau kita sebagai umat pilihan Allah yang belajar tentang kebenaran, seharusnya kita tidak perlu membela kebenaran, dan sekalipun kita sudah didorong-dorong gitu ya. Karena manusia itu selain iman yang dia diberikan oleh Tuhan, itu kita diberikan akal dan budi. Ya tadi Karen bilang atau Mbak Karen bilang, wah kalau kita udah dalam posisi yang berbahaya, bagaimana nih Pak? Ya kan? Nah, itu memang karena kita punya akal budi. Yesus pun sama, ketika dia sedang mau diserang, dia juga menyingkir. Bukan dia, wah diserang, ayo kita berantem, diserang, kita hajar. No, bahkan ketika Petrus waktu Yesus mau disalib, dia berdoa di Taman Getsemani. Ingat nggak waktu Petrus memotong telinga. Salah satu kepala pasukan atau prajurit gitu ya kan. Yesus bilang, "Oh, jangan diambil lagi, malah dikasih." Nah, itulah sebenarnya bahwa kita juga bukan hanya mengandalkan iman dan percaya. Iman memang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, timbulnya kita harus olah dulu di dalam pikiran kita. Nah, sehingga yang keluar itu bukan iman yang membabi buta, bukan iman yang bukan teologi yang kebablasan gitu, atau teologi maut. Saya anggap itu teologi maut. Teologi maut adalah teologi yang membela kapanpun, mati pun saya mau. No, mati buat Kristus. Bukan kita mati ribut dan berantem untuk Kristus, bukan. Tapi mati untuk Kristus adalah mematikan keinginan daging kita supaya kita tadi balik lagi sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Begitu. Wah, senang sekali dengan pembahasan hari ini bahwa ya kasih itu bukan menoleransi kejahatan. Amin. Jadi ini udah jelas ya penonton Kanal 3, penonton Kanal Kasih, bahwa pembahasan kita nih dengan Pak Pendeta hari ini sudah cukup jelas bahwa kebenaran adalah absolut. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi kita sebagai umat jangan cepat terprovokasi dengan percikan-percikan dan fenomena-fenomena yang terjadi di negeri ini. Kita menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Kristus. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Iwan untuk pencerahannya hari ini. Kita tutup dalam doa. Ya, tapi sebelumnya mungkin saya mau ada closing. Ada closing silakan statement Pak. Yang cukup mungkin bisa menjadikan mereka menjadi lebih ini. Nah, kasih itu adalah perwujudan cinta kasih Tuhan kepada manusia dan juga kepada seluruh makhluk hidup. Tetapi Tuhan minta kasih itu juga kasih yang tegas, dan kasih yang kasih yang sangat-sangat membuat keadilan bagi semua. Nah, sehingga saya rindu agar agama tidak dijadikan sebagai jubah kebengisan yang melegalitas semua cara untuk mencapai tujuan. Jadi filosofi kebenaran yang saya sampaikan hari ini untuk menutup closing statement hari ini adalah waspadalah. Jangan sampai agamamu menjadi jubah kebengisan yang melegalitas semua cara untuk mencapai tujuannya. Wow. Powerful statement dan powerful word of truth. Word of God. Iya, betul. Thank you. Ya. Baik, Pak. Baik, kita tutup dulu. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapak buat hari yang indah ini dan buat waktu yang indah ini yang Tuhan sudah berikan. Dan hari ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu sudah berbicara, dan hamba rindu agar seluruh umat hari-hari ini benar-benar lebih serius belajar tentang Alkitab, belajar tentang kebenaran, tidak belajar
langsung dari hamba Tuhan, tapi belajar langsung dari Kristus, yaitu Alkitab ini sendiri. Sehingga mereka bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sehingga mereka tahu apakah dia seorang hamba Tuhan atau bukan hamba Tuhan. Saya rindu hari ini, biarlah host kami, Engkau memberkati Karen juga Tuhan yang sudah melayani pada hari ini, dan memberkati semua jemaat dan umat-Mu yang sudah menonton hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan dan diskusi yang luar biasa ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.